Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah kita mendengar bahwasanya di dalam penafsiran Al-Quran itu ada berbagai macam metode-metode penafsiran Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini saya Ilham Sirajuddin akan menjelaskan ada berapa macam bentuk metode penafsiran Al-Quran dan bagaimana proses-proses penafsiran Al-Quran tersebut. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber ajaran Islam, laksana samudra yang keajaibannya itu dan keunikannya itu tidak pernah sirna ditelan masa, sehingga lahirlah bermacam-macam tafsir. Dengan macam-macam tafsir ini keluarlah metode-metode yang beraneka ragam. Nah, para ulama itu telah menulis bahwasannya dalam mempersembahkan karya-karya mereka di bidang tafsir ini dan menjelaskan metode-metode yang digunakan itu oleh masing-masing para ulama itu, oleh para tokoh penafsir, metode-metode yang dimaksud adalah yang pertama metode tahliliyah, kemudian ijmali, kemudian muqarran dan maudu'i. Nah, pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas apa itu metode penafsiran tahlili, ijmali, muqarran dan maudu'i. Kemudian, pernah kita membayangkan bahwasanya ketika kita mendengar tafsir, apa itu tafsir sebenarnya? Tafsir sendiri adalah kata tafsir, kata metode itu berasal dari bahasa Yunani metodos, nah, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis method, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan torikot, yaitu torikot dan manaj. Nah, dalam pemakaian bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kata tafsir ini berasal dari bahasa Arab. Nah, asal katanya sebenarnya dari bahasa Arab, yaitu fassara yufassiru tafsiran, yang berarti penjelasan, perincian, penjelasan, dan lainnya. Selain itu, tafsir ini dapat pula diartikan sebagai al-idlah. Apa itu al-idlah? Adalah al-idlah wa at-tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Yang pertama, kita akan menjelaskan pembagian tafsir. Yang pertama ada tafsir tahlil, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tafsir analisis. Nah, kata tahlil ini berasal dari bahasa Arab. Nah, apa asal katanya? Halala yuhallilu tahlila, yang berarti mengurai atau menganalisis tafsir. Nah, tahlili ini adalah menafsirkan Al-Quran itu yang berdasarkan susunan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran. Seorang mufasir dengan menggunakan metode ini itu menganalisis setiap kata atau lafal dari aspek bahasa dan makna. Nah, analisis sendiri itu dari aspek bahasa itu meliputi keindahan, susunan kalimat, ijaz, badi, ma'ani, bayan,
hakikat, majaz, kinayah, isti'arah, dan dari aspek yang lain, yaitu dari aspek makna, itu meliputi sasaran yang dituju oleh ayat, seperti ayat tentang hukum, tentang akidah, tentang moral, perintah atau larangan, dan relevansi ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah dan lain sebagainya. Kemudian tafsir ijmali. Nah, tafsir ijmali ini tafsir bersifat global. Secara harfiah ini kata ijmali berasal dari kata ajmala yujmalu, yang berarti menyebutkan suatu secara tidak terperinci. Nah, kata ijmali ini secara bahasa artinya ringkasan atau ikhtisar global. Dan penjumlahan tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara apa? Yang mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum, atau bersifat global, tanpa uraian, apalagi pembahasan yang panjang dan luas juga dilakukan secara rinci. Maksud dari tafsir ijmali inilah, tafsir ijmali dia tidak menerangkan secara luas apa maksud dari kandungan ayat tersebut. Tafsir ijmali atau tafsir global ini juga yang disarankan oleh para ulama bagi pemula yang ingin melakukan penafsiran Al-Quran, atau bagi seseorang muslim yang ingin mencari suatu jawaban dari sebuah ayat, mencari penafsiran dari sebuah ayat, maka disarankan untuk mempelajari tafsir ijmali. Kenapa? Karena tafsir ijmali ini, atau tafsir yang bersifat global ini, langsung mengemukakan atau mengutarakan isi poin penting dari sebuah ayat. Contohnya adalah ayat tentang Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu esa, Allah itu ahad. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak perlu penjelasan yang lebih rinci untuk mengemukakan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, begitu. Dan dalam ayat lain dijelaskan pula bahwasanya misalkan kata-kata Allahus Samad, Allah tidak beranak. Bahwasanya Allah itu tidak perlu dijelaskan secara rinci bahwasanya siapa Allah, bahwasanya kenapa disebut Allah, begitu maksudnya. Dan dalam ayat-ayat lain juga dijelaskan bahwasanya tafsir ijmali ini tafsir yang sangat cocok, tadi sudah dijelaskan awalnya, untuk para pemula, dan kemudian baru beralih kepada tafsir tahlili, tafsir perkata-perkata, karena ini tafsir yang bersifat secara luas, tidak membahas secara umum, membahas secara detail, begitu. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ilham yang selanjutnya, yaitu Al-Tafsir Al-Muqarran, perbandingan atau komparasi. Secara harfiah, muqarran berarti membandingkan. Secara istilah, tafsir muqarran berarti suatu metode atau teknik penafsiran Al-Quran dengan cara membandingkan pendapat seseorang musafir dengan musafir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat. Tafsir muqarran yaitu membandingkan suatu ayat dengan ayat lainnya, atau perbandingan atau ayat dengan hadis. Selanjutnya yang terakhir adalah al-tafsir al-madlu'i, tematik. Tafsir madhu'i yaitu penafsiran Al-Quran dengan langkah-langkah tertentu yang dimulai dengan menentukan topik sampai memberikan kesimpulan atau jawaban akhir bagi permasalahan yang dibahas. Arti dari kata madhu'i adalah topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan secara tematik. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu metode penafsiran Al-Quran itu adalah suatu cara atau langkah yang mudah untuk melakukan penalaran
hasil usaha manusia dan ijtihadnya untuk mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Adapun macam-macam tafsir Al-Quran berdasarkan metodenya adalah: yang pertama, metode tahlili, analisis; yang kedua, metode ijmali, global; yang ketiga, metode muqarran, perbandingan atau komparasi; yang keempat, metode maudhu'i. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.